Salam, selamat hari Minggu, dan selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Terima kasih kepada para pemirsa yang tetap setia dalam mendengarkan channel ini. Dan khotbah pada minggu ini, yaitu minggu pertama dalam bulan Februari, diambil dari kitab Mazmur pasal 71 ayat 1 sampai dengan 6. Dan hari ini adalah hari yang ke-33, tanggal 2 Februari 2025. Perikop adalah doa orang lanjut usia dengan topik Tuhan adalah bukit batuku dan pertahanan kita. Jadi Tuhan adalah bukit batu dan pertahanan kita. Dan untuk lebih jelasnya saya akan bacakan Nats ayat 1 sampai dengan 6. Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sedengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan. Kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Demikianlah firman Tuhan pada minggu ini yang sebagai khotbah. Kemudian kita masuk dalam epistel, yaitu prakhotbah, diambil dari kitab Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14 sampai dengan 18. Demikian bunyinya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah
untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena percobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Itulah prakhotbah pada minggu ini. Sekarang mari kita lihat apa makna dan pesan moral dari perikop ini. Mari kita lihat makna daripada perikop ini. Yesus mengambil bagian dalam kemanusiaan agar dapat merasakan penderitaan dan kematian demi keselamatan umatnya. Yesus turun ke dunia bersama dengan manusia. Maka firman itu menjadi manusia dalam arti untuk merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Ketakutan kepada kematian, iya. Dan itu sudah dijalankan oleh Yesus dengan merasakan apa yang dirasakan oleh manusia di dunia ini. Kemudian menyoroti, yang disoroti oleh Yesus adalah Yesus tidak hanya sebagai Tuhan yang jauh, ya, yang selama ini yang mungkin dibayangkan oleh orang, tetapi juga sebagai imam besar yang berempati atau merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Juga sebagai imam besar terhadap, ya, kelemahan dan penderitaan manusia. Jadi dia sebagai imam besar terhadap orang-orang yang lemah dan orang-orang yang menderita, sehingga nyata bahwa kemanusiaan Yesus bersatu dengan manusia yang ada di dunia ini. Nah, ini sebagai makna daripada perikop ini. Kemudian apa pesan moral dari perikop ini? Mari kita lihat, ya. Melalui kematiannya, ya, ia menghancurkan kuasa si jahat atau iblis dan memberikan kebebasan bagi orang-orang yang takut akan kematian. Jadi Yesus menunjukkan orang-orang yang takut pada kematian, dan Yesus akan buktikan bahwa kematian itu tidak menguasai dia. Ini yang mau disampaikan. Kalau kematian dikuasai oleh iblis, tetapi kehidupan dikuasai oleh Allah, Yesus menunjukkan hal ini supaya orang tidak takut mati. Inilah pesan moral daripada ayat ini. Jadi menunjukkan bahwa Yesus mengundang kita untuk percaya dan tidak takut menghadapi kematian. Jadi ada percaya dan tidak takut akan kematian. Inilah yang dikatakan pesan moral daripada ayat ini, di mana intinya adalah pentingnya imam percaya kepada Kristus yang menjadi pengharapan dan kekuatan bagi kita dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, jadi kalau dikatakan dalam Ibrani pasal 2 ayat 14, ya, anak-anak maksudnya adalah makhluk manusia yang dapat mati. Maka Yesus sendiri menjadi sama dengan mereka dan hidup dalam keadaan manusia. Ia berbuat begitu, ya, supaya dengan kematiannya ia dapat menghancurkan si iblis yang menguasai kematian. Jadi jelas, si iblis menguasai kematian, Yesus dapat menghancurkan paradigma bahwa akhir hidup manusia adalah kematian. Ternyata dia bangkit kembali dan hidup, dan itu adalah kuasa daripada Allah. Nah, sehingga dengan demikian, ya, dapat
membebaskan orang yang seumur hidup diperbudak ya, oleh ketakutan ya, dalam hal kematian. Kemudian dikatakan juga tadi, dia bukan menolong malaikat, tidak, tapi dia adalah membantu keturunan Abraham yang percaya kepada Tuhan. Nah, jadi karena Yesus pernah dicobai dan menderita, maka ia dapat menolong orang yang terkena cobaan. Jadi dia makanya bersatu dengan manusia. Ia dicobai dan dia bisa membantu orang yang kena pencobaan. Nah, itulah prakhotbah pada minggu ini, makna dan pesan moral yang bisa kita lihat. Melalui kematiannya, ia menghancurkan si jahat. Itulah pesan moral. Dan maknanya kita lihat tadi bahwa Yesus mengambil bagian dalam kemanusiaan agar dapat merasakan penderitaan. Jadi Yesus datang sebagai manusia untuk berempati kepada manusia. Dan dengan kematiannya, dia bisa membebaskan manusia dari kekuasaan iblis. Itulah prakhotbah. Sekarang kita masuk dalam khotbah minggu ini. Mazmur pasal 71 ayat 1 sampai dengan 6. Dengan perikop doa orang yang lanjut usia. Namun, sebelum kita masuk dalam khotbah minggu ini, kita tetap menyajikan apa ayat dalam bulan Februari. Dan ini selalu kita kumandangkan setiap hari supaya semua teman-teman, saudara-saudara dapat mengerti apa selama bulan Februari ini. Kalau dalam bulan Januari kita sudah ingat kesatuan panggilan, pelayanan, kemuliaan Tuhan. Konsepsi sistem dalam satu tubuh, saling menentukan, saling mengadu. Dan juga dalam pelayanan di dalam rumah Tuhan digambarkan sebagai tubuh Kristus. Sekarang bulan Februari, apa yang kita lihat? Di sini Mazmur pasal 46 ayat 2 dikatakan, Allah perlindungan dan kekuatan kita. Ia selalu siap dan mampu menolong dalam kesusahan. Perlindungan ya, dan kekuatan, dan selalu siap membantu. Ini menjadi topik dalam bulan Februari ya. Nah, jadi mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Ini topik. Dijabarkan dalam Mazmur pasal 42 ayat 6, Allah perlindungan dan kekuatan kita, ia selalu siap dan mampu menolong dalam kesusahan. Sekarang pertanyaan, apa makna perikop ini bagi kita dalam satu bulan? Apa maknanya? Mari kita lihat. Allah ya melindungi dalam setiap saat. Dan makna perikop ini adalah apapun terjadi di dunia ini, apapun terjadi di dunia ini, bumi berubah ya. Bumi berubah dan gunung-gunung bergoyang dalam laut dan bisa menimbulkan tsunami. Tapi kita tidak takut. Mengapa? Karena adanya perlindungan dan keamanan yang kita miliki dari Tuhan. Meskipun di tengah situasi yang tidak menentu. Jadi dalam situasi kalap, situasi yang gusar, situasi yang tidak menentu, jangan takut. Ada yang kita miliki yang memberikan perlindungan dan kekuatan.
Tuhan semesta alam. Itulah makna daripada perikop ini. 1 bulan harus kita kumandangkan ini. Nah kemudian, apa pesan moral dari perikop ini? Mari kita lihat ya. Pesan moralnya adalah pentingnya memiliki iman yang teguh kepada Tuhan dan menjalankan karakter Tuhan dalam situasi yang tidak menentu dan menghadapi tantangan yang besar dalam hidup kita. Jadi pentingnya memiliki iman yang teguh, ya, yang kuat, dan menjalankan karakter Tuhan. Apa karakter Tuhan? 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan, Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Tuhan. Jadi jangan bilang Anda mengenal Tuhan apabila tidak memiliki kasih. Kalau Anda mau mengenal Tuhan, harus memiliki kasih. Di luar daripada itu, no. Tidak mengenal Tuhan. Walaupun Anda punya harta banyak, bisa memberikan sebanyak-banyaknya, hanya karena ria, atau karena melihat orang lain, atau pamer, ya, itu tidak ada artinya kalau tidak memiliki kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan, Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Jelas. Sekarang pesan moralnya tadi katakan, pentingnya memiliki iman yang teguh dan karakter Tuhan, yaitu kasih. Dan apa yang kita hadapi dalam menjalankan karakter Tuhan? Ada 3 tantangan besar yang harus kita hadapi dengan baik. Apa itu? Pertama, ya, selera dan nafsu. Bisa dengan selera kita bertikai dengan sesama. Bisa dengan nafsu kita melupakan firman Tuhan. Selera dan nafsu. Nah kemudian kesombongan dan kepura-puraan. Apa itu kesombongan dan pura-puraan? Kita bangga dengan popularitas orang lain. Misalnya di Lapo Tua, di kode-kode, banyak orang membicarakan masalah Israel dan Palestina. Bisa dibicarakan sampai berjam-jam. Dari pagi sampai sore di Lapo Tua. Minum. Ya. Di sana mereka membicarakan masalah yang di Amerika. Padahal di rumahnya dapurnya tidak ngebul. Inilah kesombongan dan kepura-puraan. Kepura-puraan. Sombong. Ya. Menjadikan orang lain popularitas dia dan membesarkan nama orang lain supaya populer. Waktu berbicara di kode di Lapo Tua, ya mereka sangat senang. Oh iya, hebat. Padahal dapurnya tidak ngebul, ya. Begitu pulang ke rumah, dapurnya dingin. Tidak ada masakan. Inilah dikatakan tantangan besar kesombongan dan kepura-puraan. Kemudian yang ketiga, tantangan besar adalah aspirasi dan ambisi. Kita punya aspirasi yang tinggi, ambisi yang kuat, sehingga karena ambisi kita bisa menghalalkan segala cara, melupakan. Maka ada orang mengatakan, ya, memang itu dalam denominasi agama lain lah itu, ya, dikatakan boleh berdosa dalam 3 hal, katanya. Mana bisa ada berdosa dalam 3 hal? Misalnya dalam melindungi, ya, atau menjaga popularitas orang lain. Itu sama sekali dosa itu tidak boleh dilakukan. Beda dengan waktu Rahab, ya. Waktu datang pengintai-pengintai daripada Israel yang dikirim oleh Joshua ke kota Jeriko. Dan sebenarnya dikatakan waktu ditanya oleh bangsa Jeriko kepada Rahab bahwa di mana ketiga orang atau orang yang datang itu pengintai, padahal dia disembunyikan di dalam atap rumahnya. Dia bilang, wah, mereka kayaknya sudah pergi ke sebelah ini, katanya.
itu adalah merupakan taktik. Artinya bukan dibenarkan berbohong. Mereka sudah pergi lewat misalnya sebelah utara. Begitu mereka pergi, turunlah pengintai bangsa Jeriko ini. Orang Israel ini turun. Diturunkan oleh Rahab. Dan dia bilang, Anda pergi dari utara, mereka ke selatan. Sehingga bertolak belakang, tidak ketemu. Ini memang menyelamatkan karena dia adalah disuruh oleh Joshua sebagai mata-mata di kota Jeriko. Jadi berbohong di sini bukan artinya berbohong, memang dia adalah menyelamatkan orang. Karena kalau dia jujur, orang itu pasti dibunuh. Jadi dalam penyelamatan, ya, penyelamatan. Jadi bukan berbohong karena misalnya melindungi istri, melindungi suami, bukan. Ya. Ini benar-benar karena Tuhan menyuruh Joshua untuk mengirim mata-mata ke Jeriko. Jadi ini ada di bawah Tuhan. Tapi kalau misalnya kita berbohong, misalnya ada orang, di mana Bapak? Dia bilang lagi jalan, padahal dia ada tidur di rumah. Ini tidak bisa, karena ini adalah kehendak manusia, bukan kehendak Allah. Jadi kita melakukan sesuatu, misalnya dikatakan itu berbohong, tapi kalau itu kehendak Tuhan, jalankan. Tapi kehendak manusia tidak boleh. Jadi apapun yang kita lakukan, semua berfokus kepada Tuhan. Nah, jadi di sini tadi 3 tantangan besar: selera dan nafsu, kesombongan dan kepura-puraan, aspirasi dan ambisi. Inilah pentingnya memiliki iman yang teguh kepada Tuhan dan menjalankan karakter Tuhan dalam situasi apapun. Dalam menjalankan karakter Tuhan kasih ini, dihadapi tantangan tadi yang 3 besar ini yang harus kita selesaikan dengan baik. Nah, kemudian kalau kita melihat ada penyakit hati, ya, ada penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Ada buruk sangka, ya. Nah, kemudian buruk lidah, ya. Karena lidah, kemarin kita katakan, bisa menciptakan kematian dan kehidupan karena lidah. Jadi buruk sangka, praduga tak bersalah misalnya, yang kita selalu menyangka orang lain selalu salah, buruk sangka. Di sini harus ditekankan paradigma atau kerangka berpikir. Nah, kemudian buruk lidah, ya. Nah, kemudian ada lagi dikatakan adalah menggunjing, selalu membicarakan orang lain. Nah, menggunjing ini contoh misalnya dalam orang-orang misalnya ngerumpi ibu-ibu, ya. Mula-mula mereka masih formal, ya, misalnya datang ke rumah bertamu, wah, kita arisan besok, ya. Terus pengumuman bona tahun tanggal sekian. Awalnya baik, normal. Tapi selama kelamaan, karena sudah habis kamus, tidak ada yang dibicarakan, mulai mereka masuk dalam daerah terlarang. Daerah terlarang itu apa? Wah, kau lihat si anu itu. Wah, dia sok amat itu. Itu baru kayak kemarin, tapi sudah sok. Nah, sudah mulai daerah terlarang. Disambut oleh temannya. Iya, saya juga dulu kayak gini. Nah, ini yang dikatakan menggunjing. Ada penyakit hati, ya. Nah, kemudian dikatakan bahwa serakah, ya, juga mau menguasai segalanya dan tidak mau memberi, bahkan selalu mengaitkan kepada diri sendiri, kepentingan pribadi. Nah, kemudian dengki, ya. Dengki itu adalah senang lihat orang susah dan susah lihat orang senang. Dengki. Nah, kemudian dendam, bertemu di tanah merah, kata orang Batak, ya, mardomu di tanah rara betahu katanya. Padahal dendam itu adalah sama dengan pembunuh. 1 Yohanes 3 ayat 15. Dendam sama dengan membunuh. Nah, kemudian ada yang namanya ria. Ria inilah tadi. Orang kaya membantu hanya karena dilihat, supaya dilihat oleh orang lain, ya. Bukan dengan kasih, bukan dengan iman yang teguh, tapi karena ria.
Nah, inilah dikatakan tadi bisa menghambat ya dalam menjalankan karakter Tuhan. Ini semua bisa menghambat kita. Kuncinya adalah, pesan moralnya adalah iman yang teguh kepada Tuhan dan menjalankan karakter Tuhan. Dengan berbagai tantangan ini, kita bisa bertahan apabila iman kita teguh yang nyambung dengan hati kita. Sekarang kita masuk dalam khotbah minggu ini ya. Yaitu pesan moralnya dan juga maknanya ya, bagi orang-orang lanjut usia. Jadi makna dan pesan moral dari ayat Mazmur 71 ayat 1 sampai dengan 6 adalah pentingnya bersandar pada Tuhan dalam setiap fase kehidupan. Dalam keadaan anak dan dewasa dan kemudian lanjut usia. Ini yang perlu kita lihat. Di dalam fase ini ya, pemazmur mengungkapkan keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan sebagai pelindung dan penyelamatnya. Inilah makna dalam perikop ini. Pentingnya bersandar kepada Tuhan dalam setiap fase kehidupan. Anak kecil, tua, dan muda, dalam setiap fase kehidupan. Selalu bersandar kepada Tuhan. Nah, kemudian dalam ayat ini, pemazmur mengungkapkan bahwa keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan sebagai pelindung dan penyelamatnya. Dia minta Tuhan untuk tidak meninggalkan di saat tua. Jadi, pemazmur memohon kepada Tuhan untuk tidak meninggalkannya di saat tua. Ya. Nah, kemudian sejak masih mudanya, ya, waktu sebagai gembala, ya. Jadi pemazmur adalah Daud maksudnya, ya. Pada saat dia muda, waktu masih gembala, ya, belum dipanggil oleh Tuhan sebagai raja, ya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa Mazmur 71 ayat 5 dikatakan, karena Engkaulah harapanku, Tuhan, Engkaulah kepercayaanku sejak masa muda. Nah, jadi jelas dikatakan pada waktu dia pun menggembala sudah yakin dan percaya kepada Tuhan. Bahkan waktu mengalahkan Goliat, ya, bahkan Raja Saul mengatakan, bagaimana bisa anak kecil ini melawan Goliat? Terus apamu? Pertahananmu, katanya. Pertahananku adalah Tuhan. Dia tidak mau memakai baju besi dan segala macam, karena dia bilang, pertahananku adalah Tuhan. Akhirnya dia menang. Nah, jadi kata, karena Engkaulah harapanku Tuhan, Engkaulah kepercayaanku sejak masa muda. Jadi jelas, ya, muda, dewasa, dan tua, Daud tetap bersandar kepada Tuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa hubungan dengan Tuhan tidak hanya penting di masa muda, tetapi juga harus tetap terjaga hingga masa tua atau lanjut usia. Dan juga pemazmur juga tetap mengekspresikan, ya, keinginannya untuk tetap memberitakan karya Tuhan, ya, bukan firman Tuhan yang diberitakan, karena kalau pemberitaan firman Tuhan itu baru setelah perjanjian baru.
tapi karya Tuhan. Artinya pengalaman hidupnya dengan Tuhan, itu yang mau disampaikan kepada generasi-generasi muda untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan pelayanannya berkesinambungan meskipun fisiknya lemah. Jadi fisik lemah tidak gangguan untuk tetap memberitakan karya Tuhan kepada generasi-generasi muda. Dia tetap kokoh dalam memberikan pelayanan kepada generasi muda. Nah, kemudian Mazmur 71 ayat 18 dikatakan, "Ya Allah, jangan meninggalkan aku seperti aku tua dan beruban." Nah, jadi jangan meninggalkan aku sampai aku tua dan beruban. Di dalam Mazmur pasal 71 ayat 18 dikatakan begitu. Supaya aku mewartakan kuasa dan keperkasaanmu kepada semua keturunan yang akan datang. Jadi dia minta pertolongan walaupun dalam keadaan fisik lemah, ada maksud dan tujuan. Jadi ini pun Tuhan pasti melihat. Kalau kita punya tujuan yang mulia dan membantu pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti memberi. Di sini Daud mengatakan dalam Mazmur 71:18, "Ya Allah, jangan meninggalkan aku sampai aku tua dan beruban." Jangan meninggalkan aku. Dengan alasan supaya aku mewartakan kuasa dan keperkasaanmu kepada semua keturunan yang akan datang. Jadi supaya berkesinambungan maksudnya. Jadi ada tujuan. Kita pun kalau memang ada tujuan kita bisa minta kepada Tuhan apa saja. Saya tahun 2003 saya memohon kepada Tuhan karena saya lihat Musa berumur sampai 120 tahun sehat. Musa memulai kegiatannya yang paling baik adalah waktu umur 80 tahun. Begitu dipilih dia dari Mesir, membawa bangsa Israel, umurnya 80 tahun. Coba. Nah sekarang, kita baru berumur misalnya 70 tahun, masih jauh, masih bisa berkarya. Nah, memang kalau ada tujuan tertentu, Tuhan membiarkan, memberikan kesempatan. Tapi kalau kita memang tidak ada tujuan, ya mungkin akan lain ceritanya. Tapi Musa umur 80 tahun ditugaskan untuk membawa bangsa Israel dari Mesir. Dan sampai berumur dia 120 tahun. Dan saya tahun 2003 memang meminta kepada Tuhan. Si Musa kok bisa umur 120? Saya minta kepada Tuhan, umur saya 120 tapi sehat. Tidak sakit-sakitan. Nah kalau harus sakit-sakitan tidak perlu berumur panjang. Itu bisa kita minta. Dan saya rasakan, dan memang saya punya tujuan. Nah, mungkin inilah, saya 2 tahun ini sudah mencoba menggali firman Tuhan untuk pembelajaran kepada generasi muda. Supaya mereka ada keyakinan bahwa kita memberitakan keperkasaan dan karya Tuhan. Mulai dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, dari tanah Kanaan sampai kelahiran Tuhan Yesus. Itu harus kita mantap menganalisa semuanya. Harus bisa kita analisa. Dan dasarnya Alkitab. Alkitab. Nah maka Martin Luther mengatakan ada 3 pokok pengajaran agama Kristen. Pertama, dikatakan bahwa keselamatan itu anugerah, sola gratia. Nah kemudian kita dibenarkan karena iman, sola fide. Maka tadi katakan iman yang teguh berhubungan dengan batin kita. Nah, ketiga adalah kita bisa mempelajari iman percaya dan bisa menerima anugerah atau keselamatan itu anugerah hanya berdasarkan Alkitabiah atau sola scriptura. Hanya Alkitab dasar kita untuk bisa melihat jalan dan bisa melihat tujuan hidup dan bisa menerima keselamatan yang diberikan cuma-cuma oleh Tuhan. Alkitabiah. Jadi di sini
dikatakan tadi dalam Mazmur pasal 71 ayat 18, "Ya Allah, jangan meninggalkan aku sampai aku tua dan beruban." Supaya, jadi ada tujuan, supaya aku mewartakan kuasa dan keperkasaanmu kepada generasi penerus. Jadi Daud memang benar-benar meminta dia umur panjang, ya, sampai tua dan beruban, untuk bisa mewartakan keperkasaan dan karya Tuhan kepada generasi penerus. Jadi ada continue effort, ada lasting continue effort, atau berkepanjangan, berkesinambungan. Ya. Nah, kemudian apa pesan moral dari perikop ini? Nah, ini yang perlu kita dalami. Kalau maknanya tadi adalah pentingnya bersandar pada Tuhan dalam setiap fase kehidupan, tua, muda, ya, tetap bersandar kepada Tuhan. Apa pesan moralnya? Pemazmur mengingatkan kita. Nah, jadi inilah pesan moral daripada Daud, ya, bahwa hubungan dengan Tuhan harus tetap menjadi pusat kehidupan, ya, tidak hanya ketika masih muda, tetapi juga saat memasuki masa tua, bahkan sudah menjelang pikun pun. Inilah pesan moral daripada ayat ini. Jadi hubungan dengan Tuhan harus tetap menjadi pusat kehidupan kita. Pusat kehidupan kita yang fase-fasenya tadi. Pada saat kita anak kecil, sekolah minggu. Pada saat kita dewasa, pendewasaan iman, CD. Pada saat kita sudah tua, kita menerima perkawinan, dan juga ayat-ayat yang dimateraikan kepada kita, itulah yang kita pegang. Di sini dikatakan tadi, kepada semua, ya, keturunan yang akan datang untuk generasi muda. Jadi tetap juga saat memasuki masa tua tidak berubah. Pusat kita tetap pada Tuhan, bersandar kepada Dia. Inilah pesan moral dan makna daripada perikop atau khotbah minggu ini yang mengatakan bahwa Tuhan adalah bukit batu dan pertahananku. Itulah topiknya. Jadi tetap mengandalkan Tuhan. Sekarang, apa conclusion atau kesimpulan daripada khotbah pada hari ini? Saya tetap mengajukan ada 3 pertanyaan. Ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kita menjaga hubungan yang erat dengan Tuhan selama masa tua? Jadi bagaimana menjaga hubungan yang erat dengan Tuhan pada saat masa tua? Ini pertanyaan pertama. Apa jawaban kita? Menjaga hubungan yang erat dengan Tuhan, ya, selama masa tua adalah hal yang sangat penting dan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bagaimana cara kita untuk menjaga hubungan di masa tua dengan Tuhan? Nah, cara kita yang mencerminkan, ya, adalah komitmen dan iman kita kepadanya. Jadi kita komit dan iman kita selalu bersandar kepada Tuhan. Nah, di usia 70 tahun, ya, mari kita dapat memanfaatkan pengalaman hidup yang dimiliki untuk semakin mendalam dalam kegiatan rohani dan memperkuat, ya, relasi dengan Tuhan. Kalau kita sudah berumur 70, tentu banyak pengalaman-pengalaman rohani yang kita alami. Itu bisa kita sampaikan kepada orang-orang untuk menguatkan iman mereka dan juga memberikan feedback bagi kita. Karena kita selalu mengingat berpengalaman dengan Tuhan. Inilah satu-satu. Dan saya sangat berpengalaman dalam hidup saya.
pada saat saya datang ke Cilegon, saya memiliki ilmu-ilmu yang diberikan dari kampung. Dan sampai di Cilegon pun belajar dengan ilmu-ilmu hitam. Banyak. Sehingga saya pernah mengatakan, tidak ada Tuhan. Saya mengatakan, tidak ada Tuhan. Karena kenapa? Iblis juga bisa membunuh orang. Karena dukun bisa membunuh si A meninggal. Saya katakan, tidak ada Tuhan. Saya katakan waktu itu, tidak ada Tuhan. Apa yang terjadi? Dalam suatu hari, dan saya dibawa dalam alam bawah sadar, dan dibawa naik ke puncak gunung, dan saya harus terbang, tapi tidak boleh melihat ke atas. Harus telungkup terus, terbang ke atas, sampai ke puncak gunung. Setelah sampai di puncak gunung, keluarlah cahaya dari atas, dan saya tidak boleh melihat, hanya keluar cahaya, dan ada kota yang sangat indah. Dikatakan, lihatlah kota yang indah itu. Dan kota itu warnanya biru semua, tidak ada warna lain, semua biru. Semua biru warnanya, sangat indah sekali. Apa kata-kata dari dia? Akulah Tuhan Allahmu, tidak ada Allah lain. Dari situ saya putuskan bahwa hanya dialah yang patut disembah, dan semua dunia ini tidak ada artinya. Akhirnya semua ilmu hitam, ilmu yang hebat dari Banten itu saya buang, dan saya masuk jadi anggota Penatua tahun 1992 dan ditahbiskan tanggal 7 Juli tahun 1992. Dan apa ayat kepada saya yang ditahbiskan? Itu yang dihadapi oleh Petrus dan Yohanes pada saat mereka dihakimi atau dibawa oleh kaum guru-guru agama, hakim-hakim. Apa dia bilang? Jangan pernah memberitakan lagi firman berdasarkan nama Yesus, katanya. Padahal Yesus sudah disalib. Mereka bekerja. Jangan beritakan lagi firman-Mu dengan nama Yesus. Itu benar-benar dilarang. Tapi apa kata mereka? Dalam Kisah Para Rasul, dikatakan bahwa Petrus menjawab kaum agama, kami lebih menurut kepada Tuhan daripada manusia. Dan itulah ayat waktu saya ditahbiskan menjadi sintua, ikon oloando iba di debata asa di jolma. Itulah ayat yang harus saya pegang. Maka di sini tadi dikatakan bahwa dengan pengalaman-pengalaman yang kita miliki di usia 70 tahun, ada pengalaman. Dan ini masih banyak pengalaman. Cuman ini kalau kita jelaskan tidak habis satu hari. Cuman ada satu pengalaman yang penting, itulah. Saya pernah mengatakan tidak ada Tuhan. Dan langsung ditunjukkan bahwa akulah Tuhan Allahmu. Dan memberikan gambaran kota yang sangat indah. Warnanya semua biru dan terang benderang. Itulah pengalaman kita. Jadi itu bisa kita sampaikan, pengalaman tersebut kepada generasi muda untuk menguatkan iman percaya mereka bahwa tiada Tuhan selain Allah, memang begitu. Hanya Dia. Jadi jelas memberikan keyakinan kita semakin mendalam. Nah, kemudian salah satu cara dapat dilakukan rutin yang kita lakukan, berdoa dan baca firman Tuhan. Itulah cara kita di usia yang sudah lanjut. Itu tugas kita, berdoa dan baca firman. Karena kenapa? Kita tidak perlu lagi mau makan yang enak, karena sudah berubah pola hidup, pola makan sudah berubah. Hanya pola kita dalam menghadapi firman Tuhan yang sangat meningkat. Jadi yang semakin meningkat dalam usia tua adalah pemberitaan firman Tuhan. Waktu muda kita tidak banyak, tapi waktu tua itulah yang meningkat. Karena pada waktu muda kita kuat, tapi begitu tua kita lemah. Jadi yang meningkat pada masa tua hanyalah baca firman dan pemberitaan firman Tuhan. Itu yang meningkat. Yang lainnya sudah turun semua. Sudah mulai pikun, sudah mulai fisik lemah,
Tapi dalam membaca firman dan meyakininya itu tidak pernah berkurang. Nah, kemudian dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan ya, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman-Mu itu terang bagi firman-Mu itu pelita. Artinya pelita itu tuh suluh kita ya, pelita kita dalam kaki kita untuk bisa melangkah ya. Kemanapun kita pergi harus punya pelita atau senter. Nah, kemudian terang bagi jalanku. Jadi jalan kita menjadi terang. Inilah pedoman kita. Nah, kemudian firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini bisa kita lihat dalam kumpulan punguan-punguan. Contoh punguan persahutahun. Kita nanti bergabung dengan komunitas. Dan di sana juga ada pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mendengarnya dengan baik. Dimanapun kita berada, di perkumpulan, di komunitas manapun, selalu ada pemberitaan firman Tuhan. Itu harus kita fokus selain menjalankan tugas yang lain. Nah, dalam Ibrani 6 ayat 10 dikatakan bahwa Allah bukannya Allah yang tidak adil, Ia tidak melupakan apa yang kita kerjakan. Jadi artinya Tuhan tidak pernah lalai melihat kita. Apa yang kita lakukan, Tuhan mencatat dan melihat pekerjaan kita tersebut. Itulah jawaban dari pertanyaan yang pertama. Sekarang masuk dalam pertanyaan kedua ya. Apa tantangan besar yang dihadapi orang-orang lanjut usia ya dalam memperkokoh iman mereka? Apa ya tantangan besar dalam hal mempertahankan iman ya? Nah, tantangan terbesar yang dihadapi orang lanjut usia dalam mempertahankan iman mereka seringkali terkait dengan perubahan hidup dan tantangan fisik ya yang mereka alami. Seperti apa? Merubah pola makan. Tadinya boleh makan makanan yang berkolesterol, sekarang tidak. Karena begitu dimakan langsung berakibat. Karena mobilitas daripada tubuh kita sudah berbeda. Cara olahraga pun sudah berbeda. Tidak sama lagi. Nah, dengan adanya perubahan hidup ya, jadi merubah pola makan, cara berolahraga, dan cara bertindak, dan banyak. Nah, situasi seperti ya kehilangan orang kekasih atau mungkin kehilangan kekasih, baik istri maupun suami bisa kehilangan kekasih. Itu juga bisa membuat perubahan. Nah, kemudian ya kekuatan menurun. Tadinya bisa jalan 1 kilo, sekarang boro-boro 1 kilo, setengah kilo pun atau 100 meter pun sudah tidak kuat. Inilah perubahan-perubahan itu. Jadi kekuatan menurun serta kesepian dapat mengganggu keteguhan iman. Ya. Nah, jadi hal-hal itu bisa menurunkan iman kita, mengubah dari perilaku-perilaku tadi. Nah, sekarang apa yang mau disampaikan? Apa pedoman kita? Sebagai pedoman kita dalam hal tersebut adalah Mazmur 71 ayat 18. Ini menjadi pedoman kita. Dikatakan bahwa janganlah tinggalkan aku pada waktu tua. Apabila kekuatanku habis, janganlah engkau meninggalkan aku. Jadi dalam situasi apapun kita tetap mohon kepada Tuhan. Jangan meninggalkan kita. Walaupun sudah lemah, tidak bisa lagi olahraga, tidak bisa bergaul dengan orang, kesepian ya. Hanya menghibur kita adalah Mazmur 71 ayat 18. Janganlah tinggalkan aku pada waktu tua. Apabila kekuatanku habis, janganlah engkau meninggalkan aku. Inilah harapan kita. Ayat ini mengingatkan bahwa
Tuhan selalu hadir dalam setiap fase kehidupan kita. Anak kecil, masa muda, dan masa tua. Dalam setiap fase kehidupan, Tuhan selalu hadir. Nah, kuncinya apa? Kuncinya pada kita adalah kita harus tetap ingat Galatia pasal 6 ayat 9. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya apabila kita tidak lemah. Jangan sampai dengan usia lanjut itu menjadi kita lemah atau meninggalkan segalanya. Ada saya lihat orang dalam mudanya dia hebat, ya, pengacara dan juga ahli hukum bicara, tapi begitu tua mulai dia otaknya miring dan sudah pergi kemana-mana jalan. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai ya kita lemah pada masa tua. Maka dikatakan sih, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya jika kita tidak. Jangan sampai kita pada waktu muda kita bersemangat, pada waktu tua kita tidak bersemangat. Semangat itu dalam fase apapun kita harus tunjukkan. Bahkan kalau bisa, waktu kita muda tidak bisa membaca firman karena kesibukan pekerjaan, tapi pada saat tua, waktu kita 24 jam bisa baca firman. Karena tidak ada yang mengganggu. Tidak ada lagi yang mengganggu pekerjaan segala macam. Kita fokus pada firman Tuhan. Nah, sekarang terakhir, pertanyaan ketiga adalah seperti apa ya bentuk pelayanan yang relevan bagi mereka yang memasuki usia lanjut. Jadi pelayanan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah berusia lanjut? Pelayanan yang relevan bagi mereka yang memasuki usia senja dan ya ingin memberitakan karya Tuhan mencakup beberapa cara, yaitu yang dapat melakukan sesuai dengan kemampuan dari masing-masing. Jadi ada talenta, ada kemampuan. Mari talenta itu kembangkan, karena dalam waktu masa muda kita sudah banyak berkarya, memberikan, apakah sebagai guru, apakah sebagai pejabat, apakah sebagai pimpinan dimanapun, itu perlu kita sampaikan. Nah, maka sekarang pun kita orang-orang yang sudah pensiun hamba Tuhan itu masih dipakai tetap dalam pemberitaan firman Tuhan, karena dia masih tetap kita lihat pengalaman hidupnya untuk disampaikan. Nah, jadi sekarang pada usia tersebut, nah, seseorang dapat berkontribusi dengan pengalaman hidupnya dalam kebijaksanaan ya yang dimiliki untuk menuju orang lain mengenal kasih Tuhan. Jadi dengan pengalaman orang semakin yakin dan percaya kepada Tuhan. Nah, dalam Wahyu 12 ayat 11 dikatakan ya, saudara-saudara kita sudah mengalahkan dia dengan darah anak domba itu dan dengan berita benar dan Allah yang mereka kabarkan ya, mereka rela mengorbankan nyawa mereka sampai mati. Nah, ayat ini mengingatkan kita tentang berbagai hal. Pertama ya, kita dapat mengalahkan musuh melalui kesaksian kita. Nah, kemudian selain itu terlihat dalam kelompok studi Alkitab di gereja maupun di tempat-tempat tertentu, dalam komunitas ya, itu bisa bermanfaat untuk mengajarkan orang lain. Nah, dalam Ibrani 13 ayat 16 dikatakan ya, dan janganlah kamu lepas berbuat baik dan membagi-bagikan apa yang kamu miliki, karena ya korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Nah, jadi yang kita miliki itu kita bagikan kepada orang. Nah, kemudian ya korban-korban yang demikianlah ya yang berkenan kepada Allah. Jadi kita
banyak pengalaman masa hidup kita. Baik itu sebagai pengorbanan atau pengalaman untuk kita berserah kepada Tuhan, banyak yang kita alami. Nah, itu perlu kita sampaikan. Ayat ini mengingatkan tentang pentingnya berbuat baik dan membagikan apa yang kita miliki sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan. Jadi pengalaman kita bersama Tuhan dalam hidup kita itu perlu kita sampaikan kepada orang-orang agar orang lain juga bisa membagikan. Inilah pekerjaan daripada orang dalam masa tua. Dalam konteks menuju usia senja, hal ini menjadi relevan karena banyak orang-orang yang memiliki kekayaan pengalaman dan kebijaksanaan yang dapat dibagikan kepada generasi yang lebih muda, serta keterlibatan dalam kegiatan baik dalam menjadi cara untuk memberitakan karya Tuhan. Jadi dalam pemberitaan karya Tuhan banyak cara. Pengalaman orang tua itu sangat kita butuhkan. Nah, melalui tindakan berbagi ini, seseorang tidak hanya memberikan inspirasi bagi orang lain. Jadi dengan memberikan berbagi, tidak hanya memberikan inspirasi bagi orang lain, tetapi juga merasakan kepuasan spiritual yang mendalam. Jadi hal ini memperkuat bahwa usia senja atau tua bukanlah akhir dari kontribusi bagi kerajaan Allah, melainkan kesempatan emas untuk meninggalkan warisan iman yang kuat. Jadi masa tua itu itu adalah kesempatan emas untuk mewariskan apa yang kita alami. Kalau kita diberikan lanjut usia, jangan sia-siakan. Itu yang mau dimaksud. Berikanlah pengalamanmu itu kepada semua orang, baik dengan cara langsung atau tidak langsung, dan bisa seperti melalui digital yang sangat canggih pada saat ini, baik melalui TikTok. Nah, kita lihat dalam TikTok dari Amerika, Edis TV itu mencerahkan sekali, memberikan pengertian-pengertian tentang Alkitab. Nah, jangan sia-siakan masa tuamu untuk memberikan firman Tuhan. Nah, kemudian itu adalah kesempatan emas untuk meningkatkan warisan, untuk meninggalkan warisan iman yang kuat kepada generasi penerus. Kemudian kita berupa Galatia 6 ayat 9, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya kalau kita tidak lemah. Dan Matius 7 ayat 12 dikatakan, apa yang hendak kamu inginkan diperbuat oleh orang lain, perbuatlah seperti itu. Dan kemudian 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Kemudian 1 Petrus pasal 4 ayat 8, kasih bisa menutupi dosa. Apabila kita mengasihi, dosa bisa ditutupi. Nah, kemudian kesimpulan kita terakhir, 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan, ada 3 hal di dalam hidup kita. Pertama, pengharapan. Kedua, iman percaya. Dan ketiga adalah kasih. Tapi dari ketiga ini, kasih lebih besar. Karena itu adalah karakter daripada Allah. Orang mengasihi adalah merupakan menjalankan karakter Allah. Amin. Tuhan memberkati kita semua.